sermon a little bit shorter because maybe Kuang Han has problem with the voice. Okay. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Hari Kemerdekaan Indonesia dirayakan pada setiap tanggal 17 Agustus. Sedangkan di US setiap tanggal 4 Juli. Tapi saudara, cara masyarakat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan ini berbeda. Saudara lihat di gambar, kadang-kadang saya setelah 10 tahun di sini kangen juga saudara lihat 17 Agustusan di Indonesia. Ikut upacara bersama di pagi hari dan dilanjutkan dengan bermacam-macam perlombaan. Kadang ada balap karung, balap makan kerupuk, panjat pinang, juga lomba merias sepeda. Lantas sorenya saudara dilakukan pawai keliling perkampungan sambil menyanyikan lagu-lagu nasional. Orang-orang mengenakan pakaian tradisional daerah dan juga menggunakan kendaraan yang dihias meriah. Di malam harinya saudara, biasanya kami di kampung saya ada perayaan dengan mengundang tokoh masyarakat, artis-artis tertentu untuk memberikan pertunjukan di panggung desa. Nah saudara, semua ini dilakukan dalam rangka mengenang kembali akan perjuangan dan kemenangan para pejuang melawan penjajah dan merasakan sukacita dan indahnya suatu kemerdekaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membaca catatan Matius mengenai peristiwa di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang menuruni Bukit Zaitun menuju Yerusalem. Yesus mengendarai seekor keledai betina muda. Mereka disambut meriah oleh sebagian penduduk Yerusalem sambil melambai-lambaikan daun palem dan mereka menghamparkan pakaian di jalan. Mereka menyambut meriah sambil menyerukan Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara, mengapa ini terjadi seminggu menjelang perayaan Paskah dan apa makna peristiwa yang kita sebut sebagai Minggu Palma ini? Sebelum kita membahasnya, saudara, saya ingin menceritakan lebih dulu tradisi pawai kemenangan yang biasa dilakukan pada masa itu khususnya dalam budaya Romawi. Saudara lihat di gambar. Saudara, kata triumph awalnya merujuk pada upacara khusus Romawi yang berasal dari kata triumphus atau kemenangan. Ini adalah the greatest display of pomp and power. Saudara, itu makna dari triumphus. Itu adalah semacam parade kemenangan suci di mana seorang jenderal yang menaklukkan akan memasuki kota Roma, ibu kota kekaisaran, dan dia akan berprosesi melalui jalan-jalan protokol yang disambut meriah oleh penduduk kota sambil melambai-lambaikan daun palem, lambang kehidupan dan kemenangan. Saudara, prosesi yang disertai dengan musik dan tarian itu terus berlangsung selama dalam perjalanan sebelum memasuki gerbang kota. Dan lebih meriah ketika memasuki kota karena orang-orang dari atas rumah atau jendela dan beranda di lantai 2 mereka menaburkan bunga, melemparkan bunga-bunga dan daun-daun kering yang telah diberi warna menyongsong mereka yang masuk membawa kemenangan serta berbagai jarahan. Saudara, pawai kemenangan ini berlangsung
cukup lama di tengah padatnya penduduk yang memenuhi jalan-jalan protokol sambil bersorak-sorai menuju ke kuil utama dan yang terbesar di kota itu. Dan saudara tahu apa yang dilakukan di kuil itu? Maka di sana dilaksanakan upacara keagamaan, yaitu mempersembahkan kurban yang disertai dengan nyanyian, tarian, dan doa-doa. Lalu segenap penduduk kota yang berkumpul di alun-alun, mereka akan menikmati berbagai hidangan dalam bazar dan berbagai atraksi yang berlangsung beberapa hari. Saudara, meskipun upacara tersebut secara teknis merupakan prosesi keagamaan, namun fokus sebenarnya dari upacara tersebut adalah sang jenderal atau kaisar. Banyak aspek dari kemenangan tersebut menekankan kehormatan dan kekuatan pemimpin yang menaklukkan. Di kepalanya terdapat mahkota daun salam yang melambangkan kehidupan dan kemenangan. Di tubuhnya terdapat jubah emas dan ungu yang menjadi saksi bahwa kebesarannya setara dengan bangsawan atau bahkan dewa. Sang jenderal atau kaisar menunggangi kereta perang yang megah, diawaki oleh seorang budak dan ditarik oleh 4 ekor kuda. Dan biasanya saudara, dalam parade itu juga terdapat semua pemimpin dan tawanan perang yang ditangkap, yang berjalan dengan rantai, dan di belakang mereka terdapat banyak harta yang berharga yang diambil sebagai rampasan. Di belakang pemimpin ada banyak prajurit jenderal yang mengenakan toga dan mahkota daun salam dan terus-menerus meneriakkan "Io triumphe", yang berarti hore untuk kemenangan. Setelah dikasih Tuhan, berdasarkan tradisi yang biasa dilakukan oleh Romawi ini, mari kita coba membayangkan apa yang terjadi dalam peristiwa The Triumphal Entry yang Tuhan Yesus dan murid-muridnya lakukan saat menuju Yerusalem. Saudara, ada 4 poin yang saya ingin paparkan dalam perenungan kali ini, saudara. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus mengendarai seekor keledai betina muda. Matius mencatatnya di ayat 5 sebagai suatu kutipan terhadap apa yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria ayat 9, pasal 9 ayat 9. Bunyinya demikian, saudara. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Saudara perhatikan di sini bahwa pemilihan seekor keledai itu sendiri merupakan simbol penting. Pada masa itu tampaknya orang-orang mengharapkan Sang Mesias adalah seorang penakluk yang suka berperang, yang mampu membawa mereka terbebas dari penjajahan Romawi. Namun bukan itulah yang menjadi misi utama Yesus. Yohanes 18 ayat 36. Memang kuda adalah hewan yang ideal untuk berperang karena kekuatan dan ketangkasannya. Tidak heran para prajurit yang menang akan tampil di atas seekor kuda saat mereka berparade. Di dunia modern saat ini, saudara, mungkin kuda ini disetarakan dengan kendaraan tank lapis baja, saudara. Masuk ke kota dengan mengendarai tank. Sedangkan Yesus menunggang seekor keledai, beban muda. Mungkin saat ini dapat disetarakan dengan mengendarai truk pick up, saudara. Saudara, di balik tindakan ini sesungguhnya ada pesan
yang mau disampaikan, di mana Sang Mesias datang bukan untuk memperlihatkan kekuatannya, melainkan pertama-tama datang dengan kerendahan hati bagai seorang hamba yang menderita. Ini telah dibuatkan bukan hanya oleh Nabi Zakaria, tapi juga di dalam nubuatan Nabi Yesaya pasal 42. Pada kedatangan yang pertama ini, Yesus datang sebagai Sang Pembebas yang merendahkan diri sebagai hamba yang menderita untuk menanggung beban dosa umat manusia. Sebaliknya saudara, kelak dalam Wahyu 19 ayat 11-16, pada kedatangannya yang kedua akan menjadi kedatangan yang luar biasa dan penghakiman. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Saudara, bukan hanya itu, kalau kita membaca Kejadian 22 ayat 3, kita menemukan bahwa Abraham pun menggunakan keledai saat akan pergi menuju ke Bukit Moria demi menggenapi perintah Tuhan untuk mengorbankan Ishak. Namun dalam kisah di Bukit Moria, pengorbanan Ishak digantikan oleh seekor anak domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Nah saudara, kali ini yang menunggang di atas keledai adalah Sang Anak Perjanjian yang telah dinyatakan Tuhan kepada Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dialah Sang Anak Domba Allah yang bermahkota duri, yang akan dikurbankan di Bukit Golgota atau Bukit Moria di masa Abraham, untuk menggantikan umat manusia atau keturunan Abraham secara iman. Kalau yang sebelumnya Ishak keturunan Abraham digantikan oleh domba yang tersangkut di semak belukar, sekarang keturunan Abraham secara iman seluruh umat manusia digantikan oleh anak domba yang bermahkotakan duri. Demikian pula dicatat di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 38-39, ketika Salomo akan diurapi menjadi raja, maka Raja Daud menyuruh Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada beserta orang Kreti dan orang Pleti untuk menaikkan Salomo ke atas bagal betina atau keledai betina muda dan membawanya ke Gihon untuk diurapi. Lalu di ayat 40, setelah Salomo diurapi, maka seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sorak-sorai seperti parade kemenangan, bukan? Kalaupun Matius mengutip Zakaria 9 ayat 9 sebagai gambaran bahwa Yesus adalah penggenapan apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama, namun sesungguhnya Yesus yang datang menggunakan keledai betina muda ini juga semacam penggenapan yang mengingatkan umat pada Raja Salomo, sang anak Daud yang akan diurapi sebagai raja. Namun kita tahu saudara, kisah Salomo diawali sebagai seorang raja yang paling berhikmat, namun diakhiri dengan suatu kenyataan sebagai seorang yang paling tidak berhikmat karena terlalu fokus pada hal-hal duniawi, tahta, harta, dan wanita. Namun kali ini saudara, Sang Mesias sejati, anak Daud, dialah Sang Firman, bukan hanya punya knowledge, bukan hanya wisdom, tapi dialah Sang Firman yang menjadi manusia. Dialah yang akan menggenapi dan membawa umat manusia menjadi para penyembah-penyembah yang sejati, yang menyembah Bapa sorgawi dalam roh dan kebenaran. Yang kedua saudara,
Yudi, it's not working. Oke. Oh. Yang kedua adalah parade kemenangan yang dilakukan sebelum suatu peperangan terjadi. Saudara, sungguh aneh bukan? Dalam tradisi Romawi, bahkan di bangsa manapun saat itu, parade kemenangan memasuki kota dilakukan setelah seorang jenderal atau kaisar pulang dari medan perang dengan membawa kemenangan. Tapi ini terbalik, saudara. Justru parade yang Yesus lakukan mirip dengan parade saat penduduk suatu kota akan melepas pergi seorang jenderal atau raja bersama bala tentara yang mengiringinya untuk menuju ke medan perang. Untuk berperang menghalau dan mengalahkan musuh-musuhnya. Terbalik ya. Disinilah menariknya, saudara, bahwa peristiwa Yesus yang disambut saat memasuki Yerusalem dengan seruan Hosana bagi anak Daud, 2 kali dipakai istilah Hosana yang dalam bahasa Ibrani Hosana bagi anak Daud itu Hosiana, secara harfiah berarti selamatkanlah ya Tuhan. Mengapa tidak diserukan haleluya yang berarti pujilah Tuhan, tetapi seruannya justru selamatkanlah ya Tuhan. Hosiana. Apa artinya? Ini berarti bahwa kedatangan Yesus ke Yerusalem adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang berseru Hosana. Parade Yesus memasuki Yerusalem bukan karena ia telah memenangkan suatu peperangan dengan membawa para tawanan dan jarahan, melainkan ia datang untuk melakukan suatu peperangan. Dan di Yerusalem itulah peperangan itu terjadi. Yerusalem adalah medan pertempuran rohani untuk membebaskan manusia berdosa dari kutukan hukum Taurat. Dan ini dilakukan di jantung kota Yerusalem, di Bait Suci. Daun palma, saudara, yang biasa menjadi simbol kemenangan dan kehidupan dalam tradisi Romawi, kini menjadi simbol dari telapak-telapak tangan orang-orang yang berseru untuk mendapatkan belas kasihan dan keselamatan. Ketika saya merenungkan makna yang berbeda dari kisah The Triumphal Entry ini, saudara, maka dulu saya memikirkan suasana yang biasanya digambarkan di dalam film-film bahwa orang-orang menyambut dengan sukacita atas kemenangan sang raja, namun kini berubah di benak saya itu menjadi gambaran orang-orang yang berseru memohon pertolongan, memohon belas kasihan dan keselamatan. Seruan orang-orang yang berteriak Hosana, Hosana, Hosana adalah jeritan orang-orang yang tertindas dan memohon kebebasan. Pakaian yang dihamparkan di jalan-jalan yang selama ini digambarkan dalam film-film sebagai suatu sambutan, tapi kini saya melihatnya sebagai suatu tindakan pengorbanan diri orang-orang yang merendahkan diri, yang membiarkan pakaian mereka diinjak-injak. Ini menjadi simbol dari kesediaan mereka melepaskan apa yang mereka miliki demi suatu kebebasan. Justru orang-orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan-jalan seakan menghantar Yesus Kristus menuju medan perang dan membawa kemenangan, sehingga mereka dapat mengenakan pakaian baru yang telah disucikan. Wahyu 3 ayat 5, Wahyu 7 ayat 14 dan 15. Jadi di sini saudara bisa melihat ada makna yang baru, yang berbeda. Yang ketiga, saudara, the triumphal entry terjadi beberapa hari menjelang perayaan Paskah.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sungguh menarik karena perayaan Paskah ini adalah suatu perayaan besar bagi umat Israel atau Yahudi, sehingga keturunan Israel dari seluruh penjuru dunia datang ke Yerusalem untuk merayakannya. Paskah itu sendiri adalah suatu perayaan kemenangan, bukan? Umat Israel memperingatkan kembali saat Yahweh membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dengan kekuatan yang dahsyat, mereka akan mengenang kembali saat Tuhan memperlihatkan kuasanya dengan mendatangkan 10 tulah pada bangsa Mesir untuk memperlihatkan kepada 10 dewa yang disembah bangsa Mesir yang tak berdaya menghadapi kemahakuasaan Yahweh, Tuhan Allah Israel. Perayaan Paskah adalah kesempatan di mana seluruh umat Israel mengingat kembali peristiwa di mana mereka menyembelih domba Paskah yang darahnya dilaburkan pada tiang-tiang pintu rumah mereka, demi melindungi anak-anak mereka dari kematian pada malam yang melanda semua anak sulung Mesir. Perayaan Paskah adalah kesempatan di mana seluruh umat Israel mengingat akan tangan Tuhan yang begitu dahsyat, yang telah menuntun umat keluar dari tanah perbudakan untuk menuju ke Laut Merah, menyeberangi sebagai simbol baptisan umat dalam pandangan Kristen, menuju ke tanah perjanjian dan hidup sebagai bangsa yang merdeka. Jadi saudara, seharusnya perayaan Paskah terfokus pada Tuhan yang telah membawa kemenangan dan menuntun umat keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Inilah suatu parade kemenangan, the triumphal entry yang akbar, karena berlangsung selama 40 tahun di padang gurun. Dan Yesus Kristus melakukan the triumphal entry di saat menjelang perayaan Paskah ini, yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh raja-raja kerajaan Yehuda. Apa yang dulu pernah dilakukan tentu terkait dengan kemenangan atas peperangan. Seperti kita ingat parade kemenangan Raja Saul mengalahkan bangsa Filistin, namun orang-orang bersorak justru meninggikan Daud yang telah mengalahkan Goliat. Tapi tradisi the triumphal entry di masa menjelang Paskah, perayaan Paskah, tidak pernah dilakukan. Kalau Tuhan Yesus dan murid-muridnya melakukan, justru ini mau mengajak umat atau penduduk Yerusalem mengingat kembali bahwa sesungguhnya Tuhan, Yahweh, yang membawa umat keluar dari tanah perbudakan Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan Yesus Kristus bertindak sebagai putra Yahweh yang akan membebaskan umat dari perbudakan dosa dan masuk ke Yerusalem yang baru. Ini membawa kita pada poin yang keempat, saudara. Yesus Kristus membawa dirinya sendiri menjadi kurban Paskah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di atas sudah dijelaskan bahwa dalam tradisi parade kemenangan Romawi, sang jenderal atau kaisar akan melakukan iring-iringan meriah menuju ke kuil utama yang terbesar di kota itu untuk mengadakan upacara syukur dan mempersembahkan kurban. Kini dalam peristiwa Yesus yang masuk mengendarai keledai beban muda, sementara orang-orang berseru, "Selamatkanlah kami ya Tuhan," maka selain umat mengingat kembali akan karya keselamatan Yahweh yang membawa umat keluar dari tanah perbudakan Mesir, sesungguhnya Yesus Kristus sedang membawa dirinya sendiri sebagai anak domba Allah yang dikurbankan untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa.
The triumphal entry yang dilakukan Yesus bersama murid-muridnya adalah simbolisasi dari sebuah perjuangan yang membawa umat pada kebebasan yang sesungguhnya, yakni kemerdekaan dari tirani dosa dan maut, pada kebebasan yang membawa setiap orang yang percaya masuk dalam kehidupan yang berkemenangan. Yesus Kristus yang masuk dengan mengendarai keledai beban muda, menjadi penanda bahwa ia sendiri akan menanggung beban dosa umat manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kalau saudara perhatikan, penulis Injil Matius di pasal 21, setelah ia menceritakan tentang Yesus yang dielu-elukan di Yerusalem, maka perikop selanjutnya, saudara, adalah peristiwa di mana Yesus menyucikan bait Allah. Tindakan ini bukan sekedar menjadi titik konflik yang besar terhadap para penguasa dan kelompok politis di bait Allah yang tergabung dalam Sanhedrin, melainkan menjadi simbolisasi dari titik perjuangan Yesus Kristus dalam menggenapi tuntutan hukum Taurat dengan segala ritual keagamaannya untuk dimurnikan dan akan segera diakhiri melalui pengorbanannya yang sempurna, sekali untuk selama-lamanya, berlaku bagi seluruh umat manusia di segala abad dan tempat. Kalaupun telah dinubuatkan bahwa kelak akan dibangun bait Allah duniawi yang ketiga di Yerusalem, ini masih ada dalam proses. Dan ritual pengorbanan kembali akan dilakukan konon menurut gerakan Zionis. Maka sesungguhnya itu adalah antikris. Matius 24 ayat 15. Parade Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai betina muda adalah dalam membawa dirinya menjadi kurban Paskah yang sesungguhnya. Darahnya tidak lagi dioleskan di palang-palang pintu rumah, melainkan di kayu salib, supaya setiap orang yang memandang kepadanya memperoleh kehidupan. Seperti Nabi Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, sehingga mereka yang terpagut ular beludak tidak binasa. Maka setiap orang yang memandang Yesus yang ditinggikan di kayu salib, mereka akan hidup dan sengat maut tidak akan berkuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak perlu lagi menyimpulkan 4 poin yang telah dipaparkan di atas, namun saya ingin mengajak saudara untuk mencoba membayangkan peristiwa saat Yesus dan murid-muridnya berparade memasuki Yerusalem. Saudara coba bayangkan, Yesus memasuki Yerusalem dalam parade itu, dalam triumphal entry itu, saudara. Kira-kira di manakah posisi saudara? Apakah saudara berada di antara murid-murid yang bersorak-sorai melambaikan tangan tanda kemenangan? Ataukah saudara ada di antara kerumunan orang yang melambai-lambaikan daun palem yang bukan lagi bermakna sambutan kemenangan, melainkan seperti lambaian tangan orang-orang yang sedang tenggelam, yang berteriak memohon pertolongan. Selamatkanlah kami, ya Tuhan. Ataukah saudara termasuk orang yang melepaskan pakaian dan menghamparkannya di jalan, yang memohon belas kasihan Tuhan untuk menggantikan pakaian kita dengan jubah putih yang bersih, yang dicuci dengan darah anak domba? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena hari ini boleh merayakan kembali Minggu Palma untuk mengenang peristiwa yang pernah terjadi 2000 tahun lalu di kota Yerusalem yang telah lama dihancurkan
Namun sesungguhnya kita sedang berada dalam arak-arakan dari orang-orang yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus dan sedang berjalan untuk memasuki Yerusalem yang baru. Sebagai orang-orang percaya, kita sedang berjalan menuju bait Allah yang sejati, di mana di sana kita akan berkumpul bersama-sama dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menikmati kehidupan abadi, di mana di sana tidak ada lagi tetesan air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kematian. Saudara, sementara kita sedang berada di dalam parade ini selagi masih di dunia, dan kita sedang menuju ke sana, saudara, marilah kita berpegang teguh pada iman yang telah dianugerahkan kepada kita. Tetap berada dalam barisan ini. Sekalipun dunia menggoda agar kita keluar dari arak-arakan akbar ini. Namun jangan goyah, saudara, tetaplah kita setia sampai kita menerima mahkota kehidupan. Amin, saudara. Mari saudara kita berdoa. Let's pray.